Anda masih bersama kami di Buletin Sumatera Utara. Pemirsa, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gugatan yang diajukan kubu paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar perihal pencalonan Gibran Raka Buming Raka, pembagian bansos hingga cawe-cawe Presiden Jokowi ditolak seluruhnya oleh MK. MK menilai dalil yang diajukan tidak berlandaskan hukum. Namun putusan ini tidak bulat. Ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arif Hidayat. Hari Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akhirnya membacakan hasil sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam putusannya, MK menilai permohonan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan permohonan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Setelah putusan MK dibacakan, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim mengapresiasi 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Ia juga menyoroti catatan-catatan MK yang harus menjadi perhatian di masa mendatang. Karena kita menghargai dan mengapresiasi tentunya ketiga hakim yang menyatakan dissenting opinion. Namun memang menjadi argumen dari para hakim, sebagian dari mereka mengatakan hal-hal tersebut tidak dapat disebut sebagai fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara. Namun tentu itu catatan-catatan itu harus terus kita soroti. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak seluruh pihak bersatu pasca putusan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK yang harus diterima sebagai konsekuensi demokrasi. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita sepakati bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan menghormati ikhtiar dari kubu 1 dan 3 itu. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan menghormati ikhtiar dari kubu 01 dan 03 dalam menempuh jalan keadilan. TKN juga mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat menghormati dan menjunjung tinggi keputusan MK. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan, dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut, kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Sejak pemilu presiden digelar secara langsung, hasilnya selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun tak satu pun gugatan itu dikabulkan MK. Putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.